Dan mereka berdua dibunuh karena mereka sedang bersiap-siap untuk mengungkap kasus ini. Halo Sobat Super, apa kabar? Wih gila, di edisi lalu kita sudah bahas seputar kejanggalan-kejanggalan yang ada di balik kematian si Chester Bennington. Nah kemudian pertanyaan berikutnya kan, siapa gitu loh. Nah ini yang menariknya. Nah seperti biasa kalau udah ada namanya artis top papan atas yang mati mendadak, itu pasti banyak sekali ada teori-teori konspirasi berseliweran. Tidak terkecuali dengan si Chester Bennington ini. Biasanya ya, terus terang kebanyakan teori-teori konspirasi ini banyak plot hole-nya gitu loh. Banyak nggak masuk akalnya, banyak kan terlalu asumsi yang terlalu liar gitu loh. Basisnya di dunia nyata itu hampir nggak ada sama sekali. Begitu juga dengan teori konspirasi di balik si Chester Bennington ini, banyak yang terlalu kayaknya terlalu maksa. Dari katanya soal urusan hutang, which is nggak masuk akal dong, orang dia tajir melintir gitu, orang beberapa bulan sebelum dia mati tuh dia baru aja beli rumah mewah itu. Ada juga bilang urusan soal cinta lah, ada orang ketiga, pokoknya kalau yang agak-agak kayaknya terlalu asumsinya terlalu liar itu saya males nyebutin ya. Nah tapi di antara sekian teori-teori konspirasi itu ada satu yang agak menarik perhatian nih. Setidaknya hubungan-hubungan di antara variabel-variabel yang terlibat itu cukup masuk akal gitu loh, dan ada basisnya di dunia nyata. Jadi ada kaitannya dengan kejadian di dunia nyata, bukan sekedar asumsi saja. Pertama-tama ini yang aneh tentu saja, kematian si Chester Bennington ini berdekatan sekali dengan kematian si Chris Cornell, dia vokalisnya Audioslave. Kebetulan juga matinya sama-sama bundir. Kebetulan lagi si Bennington matinya tepat di hari ulang tahun si Chris Cornell. Kebetulan banget, banyak banget kebetulannya Pak. Dan keduanya ini ternyata teman dekat, lebih dari sekedar teman lah. Si Chester Bennington itu sampai dia bikin semacam surat terbuka, intinya menyatakan gimana sedihnya dia, gimana shocknya dia. Sampai-sampai si Bennington ini di suratnya itu dia bilang, I can't imagine a world without you in it. Waduh, gak bisa bayangin dunia tanpa kamu di dalamnya. Kalau dilihat sekilas mungkin ini wajar-wajar saja ya. Kalau mungkin ada yang gak tahu, tapi si Bennington ini memang ada riwayat depresi. Jadi bisa saja mungkin kematian si Chris Cornell ini kayak bikin dia tambah putus asa, bikin ke-trigger gitu loh intinya. Nah sekarang kita masuk ke bagian-bagian yang aneh. Coba lihat foto ini. Ada yang aneh nggak di foto ini? Mirip banget kan? Terus terang aku pertama melihat foto ini langsung, waduh ini bapaknya Bennington ya. Gak tau kalian mikirnya gitu apa nggak? Pokoknya aku mikirnya gitu. Tapi susah ngebantah bahwa foto ini sangat mirip. Nah pertanyaan kemudian kan, siapa itu yang di foto itu? Nah kalau orang Indonesia mungkin banyak yang nggak tahu karena ini bukan artis. Pernah dengar nama John Podesta nggak? Nah sekarang kilas balik lagi nih. Banyak kilas baliknya. Jadi sekitar tahun 2016, pas masa-masa pilpres waktu Trump lawan Hillary itu, si John Podesta ini adalah tangan kanannya Hillary Clinton. Nah lalu apa masalahnya dengan si Podesta ini? Pernah dengar yang namanya skandal Pizzagate apa enggak? Nah jadi pas sekitar pemilihan presiden itu, WikiLeaks menerbitkan ribuan email yang asalnya dari ring satu pemerintahan kan. Coba kalian bisa lihat nggak keanehan di email tersebut. I think Obama spent about $65,000 of the taxpayers' money flying in pizza or dogs from Chicago for a private party at the White House not long ago. Assume we are using the same channels? Nah, terjemahannya, kayaknya Obama menghabiskan $65.000 uang pajak untuk pizza atau hotdogs dari Chicago untuk private party di Gedung Putih beberapa waktu yang lalu. Apakah kita menggunakan channel yang sama? Nah, menurut sumber yang tentu saja merahasiakan identitasnya, email ini sebenarnya ditujukan ke sindikat seks trafficking anak-anak di ring pemerintahan Amerika Serikat.
Nah, nama-nama makanan itu sebenarnya adalah kode-kode untuk istilah-istilah mereka. Apakah ini terlalu spekulatif? Seperti biasa yang namanya teori konspirasi tentu tidak ada buktinya kan. Kalau ada bukti ya kan udah ditangkap orangnya. Tapi coba pikir, siapa sih ngorder pizza sampai $65.000? Tahu nggak, $65.000 itu hampir 1 miliar. 900 juta sekian. Itu pakai kurs 14 ribuan ya. Itu yang pertama. Bayangkan pizza sampai 1 miliar. Yang kedua, mana mungkin Gedung Putih ngurus sendiri cateringnya. Apalagi untuk event besar sebesar itu. Yang event itu nggak pernah kita dengar. Bayangkan sebesar apa eventnya sampai budget untuk pizzanya aja hampir 1 miliar. Yang namanya cateringnya itu kan cuma sebagian aja dari budgetnya. Dari sebagian yang catering itu, pizza itu kan cuma sebagian aja. Sekarang pizzanya aja hampir 1 miliar. Seberapa gede itu eventnya? Dan kita nggak pernah dengar ada event segede itu yang diadakan oleh Gedung Putih pada saat itu. Sekarang kelihatan kan? Aneh banget nggak? Aneh banget lah. Gila, pizza 1 miliar pak. Nah, terus apa hubungannya sama Chester Bennington? Nah, spekulasi yang beredar itu adalah si John Podesta ini sebenarnya adalah ayah biologis dari Chester Bennington. Well, ya tentu saja tidak ada bukti definitif untuk ini kayak tes DNA yang gitu-gitu tentu aja nggak ada kan. Ya sekali lagi namanya juga teori konspirasi toh. Kalau buktinya ada yang konkret ya sudah terbukti kan. Tapi, nah cekidot ini. Sekitar tahun 2010 itu ada gempa besar di Haiti. Nah, Linkin Park dia bikin charity program, dia bikin semacam sebuah sistem daur ulang besar-besaran skala nasional untuk membantu negara itu kan. Tapi di pertengahan jalan charity ini kehabisan dana karena bikinnya skala nasional pak. Bagaimanapun mereka setajir-tajirnya itu kan cuma band. Nah, siapa yang menolong itu? Clinton Foundation. Coba dipikir, sebuah badan amal miliknya Chester Bennington kehabisan dana ditolong oleh Clinton Foundation, punyanya Clinton, yang mana tangan kanannya Clinton adalah John Podesta yang dicurigai adalah ayah biologis Chester Bennington. Apakah ini cuma kebetulan? Mungkin ada beberapa yang belum tahu, tapi Chester Bennington itu ketika dia masih kecil dia pernah menjadi korban sex abuse. Ini bukan spekulasi, ini dia sendiri yang ngomong di wawancaranya dengan majalah Kerrang namanya. Jadi bukan asal ini ya, bukan asal konspirasi. Kok kayaknya kebetulan banget ya. Dari tadi banyak banget kebetulannya. Dari Podesta yang mirip banget dengan Chester Bennington. Kemudian dari support finansial yang kebetulan banget juga. Dan yang agak-agak dua kejadian yang ada hubungannya dengan pedofilia. Yang satu terkait dengan ring sex trafficking anak-anak. Yang satu korban pedofilia itu sendiri. Kebetulan banget pak. Sudah berapa kali aku ngomong kebetulan dari tadi ini. Jadi gimana? Masih di awang-awang? Kalau masih di awang-awang, ayo kita kembali lagi ke Chris Cornell. Ternyata Chris Cornell itu sedang bekerja sangat dekat dengan sebuah foundation yang ngurusin perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban, yaitu sex abuse, sex trafficking. Jadi Chris Cornell sedang ngerjain itu dengan foundation ini. Nah, jadi dari beberapa fakta-fakta yang berceceran di sana sini, dari keterkaitan antar peristiwa yang satu dengan yang lain, muncullah spekulasi atau teori konspirasi bahwa Chester Bennington dan Chris Cornell sebenarnya tahu ring di pemerintahan yang itu sex trafficking anak-anak itu. Dan mereka berdua dibunuh karena mereka sedang bersiap-siap untuk mengungkap kasus ini. Nah, sekali lagi seperti yang aku bilang di awal, yang namanya teori konspirasi tentu tidak ada bukti secara konkret. Yang ada cuma ya sepenggal fakta di sana sini yang dihubung-hubungkan. Sekarang kan kita sendiri yang menilai apakah ini masuk akal atau tidak. Jadi menurut kalian gimana? Masuk akal atau agak far-fetched? Istilahnya agak maksa? Coba komen ya.
Kalau kalian ada mungkin request tentang kasus tertentu atau konspirasi tertentu atau misteri tertentu yang ingin dibuatkan konten, tolong komen ya. Oke, ciao guys. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk nonton. Ciao, sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, ciao.